Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mulai. Baru ngobrol. Baru berbincang-bincang. Obrolan santai ya, Pak ya. Iya. Obrolan santai tamu datang. Masya Allah, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus sahibatul bait Ibu Ririn, mana orangnya? Oh, Ibu Rini, salah kan? Salah kan? Tadi udah rumahnya salah saya. Salah. Iya. Salah. Oh, nggak baca lagi. Iya, nggak baca lagi. Tapi saya curiga tadi mobil kok nyala, nggak ada sendal, nggak ada motor juga. Ternyata betul saya salah. Ternyata Bu Wati juga salah. Udah masuk malah saya. Ya, semoga Ibu Rini beserta keluarga besarnya dan pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas dan jamaahnya juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia hingga syurga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, masih adu domba babnya ya. Umumnya orang yang mengadu domba dengan mengatakan seperti ini. Si fulan mengatakan ini dan itu terkait dirimu. Adu domba tidak terbatas pada hal ini saja, tapi adu domba adalah mengungkap apa saja yang tidak disukai orang lain, baik terkait sumber berita, orang yang diberitahu, atau orang ketiga, ataupun orang ketiga. Baik pemberitahuan itu disampaikan dengan kata-kata tulisan, lambang, isyarat, atau semacamnya. Baik berupa tutur kata maupun tindakan, baik yang disampaikan berupa aib ataupun bukan. Saya contohkan kemarin misalnya Bu Heru ngomong apa gitu ya tentang Bu Dewi. Terus saya sampaikan ke Bu Dewi yang sekiranya Bu Dewi pasti akan marah pada Bu Heru. Itu merupakan bagian dari bentuk adu. Nah, ya makanya saya contohkan kemarin kan. Kan saya bilang saya contohkan kemarin. Ini masih lanjutan. Iya, lanjutan. Bukan dosa. Biasanya mau lompat, apa-apa. Kalau enggak apa-apa, kalau mau lompat. Ibu lagi flu. iya. Iya. Kalau mau lompat saya lompati, tukang melaknat.
Mau dilompati? Enggak mengandung domba Pak. Udah, langsung loncat ya. Lanjut aja Pak. Nah, itu dengan itu contoh kata-kata verbal ya. Kalau mengandung kebohongan malah double lagi nanti. Hitungannya sudah fitnah atau berita bohong. Nah, atau tidak hanya menggunakan kata-kata, tapi menggunakan bahasa-bahasa isyarat misalnya. Contoh misalnya ya, Bu Faradila sama Bu Reni misalnya. Terus saya sama Bu Reni main mata, Bu. Iya, suka tuh begitu. Iya, kan. Nggak ngomong. Cuman ekspresi saya ke Bu Reni itu menggiring Bu Reni supaya tidak suka sama Bu Faradila. Nah, itu ya. Nah, itu merupakan bagian dari adu domba juga. Tidak pakai kata-kata, tapi menggunakan isyarat. Ya, contoh ya tadi, ya terserah Bu Faradila datang nih, saya berani. Bu, Udah gitu mereka Iya. potong lagi. Iya. Nanya Ya, pokoknya yang tujuannya itulah memprovokasi orang supaya tidak suka dengan Bu Faradila. Itu namanya menggunakan isyarat. Atau menggunakan pertanda-pertanda. Ya, pertanda-pertanda misalnya tapi orang ngerti tujuannya itu supaya untuk memprovokasi orang supaya tidak suka bla bla bla. Nah, kita jangan masuk dalam lingkaran-lingkaran seperti itu. Makanya saya ulang ya, omong saomong itu tolong dipertimbangkan apakah ini akan membuat chaos ya atau ada pertengkaran antara dua pihak atau tidak. Nah, lebih-lebih kalau itu suami istri. Ya saya bilang kemarin itu takbib namanya. Kalau sampai itu kita sengaja untuk supaya yang bersangkutan ini berantem dengan suaminya tentu. Nah kecuali kemarin yang konteksnya itu dalam rangka untuk memberitahu misalnya supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Itu nanti beda bab itu nanti. Termasuk karena kasihan sama suami atau istrinya dengan sangat terpaksa diberitahukan tentang perselingkuhannya itu beda bab nanti itu. Walaupun biasanya sih kalau Allah berkehendak ya biasanya ada saja cara yang Allah ya Allah punya cara sendiri lah. Cuma saya ceritakan kemarin kan ya ada Kadang gini Iya. Pak, misalnya ada misalnya temennya tahu nih suaminya selingkuh. Hmm. Nah temennya kan mau ngasih tahu bingung loh, takut tadi jadi berantem, jadi malah ini kan. Jadi kan diem aja Pak. Tapi akhirnya pas temennya udah tahu suaminya selingkuh, terus temennya itu tahu nggak ngasih tahu malah marah kan. Tuh gimana sih, lo tahu laki gue selingkuh tapi kok lo diem aja nggak ngasih tahu kan malah jadi dimarahin. Kasih salah buah Pak si jadinya. malakama ya. Gitu. Ya. Jadi gini, kalau dalam Islam itu ada rumus, ada rumus gini, ini rumus dasar dulu ya. Kalau kita yakin apa yang akan kita sampaikan itu baik, sampaikan. Kalau yang akan kita sampaikan itu kita ragu, baik apa tidak ya, sebaiknya diam. Karena biasanya penyesalan itu pada bicara, bukan pada diam. Jadi andaikan ibu saat itu memilih diam dan tidak berbicara, itu lebih baik bagi ibu daripada ibu bicara tapi malah disalahkan. Nah itu risikonya lebih ringan. Itu. Jadi kalau kita yakin yang akan kita sampaikan itu pasti buruk, jangan sampaikan. Itu rumusnya itu. Nah, ada satu rumus lagi, kalau kita bimbang, ditimbang saja antara mana di antara keduanya yang resikonya lebih ringan. Ambil yang resikonya lebih ringan itu. Kalau menurut ibu tidak menyampaikan lebih ringan risikonya, maka jangan sampaikan. Tapi kalau menurut ibu menyampaikan lebih ringan risikonya, sampaikan. Ibu-ibu ya, itu yang tahu ibu lah. Saya nggak bisa mengintervensi karena masing-masing orang punya pertimbangannya sendiri-sendiri. Itu saya kira itu. Oh, lanjut ya. Tapi saya ulang, tidak termasuk dalam bab ini adalah orang yang memberitahukan keburukan orang lain supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Itu tidak termasuk. Kalau itu boleh ya Pak? Boleh. Ya saya Bu Heru kan, misalnya Bu Heru saya tanya, Bu, ini ada tukang tipu misalnya tukang ya. tukang Misalnya tipu. gini, saya nanya Bu Heru, misalnya Bu Heru ini ada orang menghubungi saya minta bantuan uang karena suaminya. Menurut ibu orang ini bagaimana? Nah, Bu Heru bisa jawabannya, saya kurang tahu sih Pak, misalnya. Cuman kalau lihat dari penampilan fisiknya dia sudah berubah. Tapi kalau dari segi kelakuannya saya kurang tahu karena kalau dulu bla 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 itu Bu Heru harus sampaikan. Iya, kenapa? Karena supaya saya misalnya gitu ya, jangan sampai kena tipu daya. Nah, itu seperti itu. Itu sampaikan, tidak ada masalah. Seperti dulu di majelis taklim saya di Kemang Pratama saat itu ya. Itu ada. Kalau ternyata orang itu benar udah berubah, kita dosa nggak Pak nyampein? Enggak, ibu kan saat dulunya gitu. enggak.
kan biasanya lebih berhati-hati, tidak ada masalah. Tapi kitanya nggak apa-apa gitu. Tidak apa-apa. Contoh gini deh, contoh gini. Ada seorang bapak, dia diajak investasi oleh keponakannya yang dia sudah nipu bapak ini berkali-kali. Suatu saat bapak ini minta pertimbangan ke saya. Saya tanya, jenengan kan sudah ketipu berkali-kali sama dia, kenapa kok masih mau? Terus kata bapak ini, dia sudah tobat gitu. Dari mana bapak tahu udah tobat? Ya dia ngomong udah tobat. Oh, ngomong udah tobat. Nah, sekarang gini, ada nggak perubahan pada dia yang mesti pada lebih baik? Kalau nggak ada perubahan, jangan percaya sebenarnya. Saya kenapa ngomong gitu? Karena saya takut beliau kena tipu lagi kan, karena udah terbukti beberapa kali, nggak sekali misalnya. Maka kalau ibu menyampaikan pertimbangan agar saya lebih berhati-hati karena mengingat masa lalunya itu berkali-kali terjadi hal yang tidak baik itu, maka sampaikan tidak ada masalah. Saya contoh tadi ya, ada di jamaah saya itu, di Komang Pratama saat itu klesek-klesek. Saya bilang, ada apa bu? Ada ini saat yang tertipu bla bla. Sampaikan bu, jangan disembunyikan. Kalau korbannya udah banyak tapi kalau masih katanya jangan. Takutnya itu fitnah atau takutnya itu salah atau buruk sangka. Tapi kalau betul dia begitu, sampaikan, tidak apa-apa. Itu seperti itu. Dengan demikian hakikat mengadu domba adalah menyebarkan rahasia orang lain yang tidak suka untuk dibeberkan. Siapapun sebaiknya bersikap diam terhadap apapun yang ia dengar tentang orang lain, kecuali jika ada manfaat. Itu kecuali kalau ada, di dalam Islam itu sering ada pengecualian. Di kulli qaidatin mustasnayat. Segala sesuatu itu pasti ada pengecualiannya. Kayak ini Imam Nawawi yang mengatakan ya, bohong itu haram. Kecuali dengan bohong itu ada kebaikan yang lebih besar yang dituju. Nah, itu tidak apa-apa. Contoh apa misalnya, gombalnya seorang suami ke istri, itu kan bohong itu. Iya, ya ada misalnya. Kayak bapak ya? Enggak sih, saya enggak terlalu pintar gombal. Jadi kalau seorang suami gombalin istrinya itu, wah, kamu itu bagiku segala-galanya mas. Tidak ada yang lebih cantik dari kamu mah. Misalnya gitu kan, gombalnya kebangetan itu. Nah, maka tidak ada masalah. Karena ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Termasuk bohong untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Bu Faradila ada konflik sama Bu Wati. Saya bohongin aja supaya damai. Boleh, tidak apa-apa. Bohong, tidak boleh sebenarnya itu. Haram itu. Tapi karena ada tujuan yang lebih mulia, yaitu mendamaikan, maka menjadi boleh. Nah, termasuk juga bohong dalam bersiasat pada musuh saat perang. Karena kalau kita jujur pada musuh, berarti kita khianat. Sehingga terpaksa kita bohong. Nah, nanti silakan dikembangkan saja. Jadi kalau nampaknya, pertama kita akui dulu ya bahwa bohong itu haram, akui dulu. Tapi di saat-saat tertentu di mana kemudian kemaslahatan yang lebih besar, ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju dalam untuk menyelamatkan atau menggapai satu hal yang memang diperlukan, maka silakan saja, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Nah, termasuk yang dicontohkan dalam satu riwayat itu kan, kalau ada orang mau mencelakakan orang lain, kita tahu dia sembunyi di mana. Kalau kita jujur, mati dia. Maka dengan sangat terpaksa kita berbohong misalnya. Atau orang nanya ke kita tempat maksiat, datang ke Bu Dini misalnya, Bu, mana rumahnya Bandar Togel? Ibu tahu, tapi ibu kalau jujur, wah bisa dosa jariah nanti. Nah, maka ibu terpaksa bohong misalnya. Jadi maaf Pak, saya tidak tahu kalau begituan. Padahal nggak tahu itu mau digerebek Pak. Oh itu ya, berarti polisi ya, ya, oke. Kan Bu Rini nggak tahu ceritanya. Anggaplah begitu. Iya. Jangan-jangan kemarin yang nanya ke saya Intel lagi, jangan-jangan itu. Yang nanya apa namanya itu? Di mana diskotiknya? Dah baik, lanjut lagi. Jadi kalau kita kasih tahu dapat dosa nggak Pak? Ya kalau kita kasih tahu, berarti kita ada andil pada perbuatan dosa itu karena kita membantu. Kalau misalnya orang yang nyari anaknya, misalnya anaknya dibawa ke situ gitu. Misalnya Oh iya, beda bab. Ya kan kembali pada tujuannya. Nah kan kita nggak tahu tujuannya apa Pak. Tanya Nggak aja. nanya, gitu. Ya, mau ngapain Pak ke diskotik Pak gitu. Tanya aja. Kalau ibu ada feeling ya, ada feeling. Jangan-jangan ya, iya betul. Dia mau ngambil Kalau tapi dari model orang kan kita tahu Bu. Kayak yang nanya ke saya kan modelnya memang model orang yang kayaknya memang ajeb-ajeb. iya. Dari modelnya udah ketahuan, dari modelnya aja udah ketahuan itu. Kecuali kalau kita tidak tahu, misalnya orangnya
tampak rapi, kok nanya diskotik, jangan-jangan ada yang Khawatir kan, tampak iya, khawatir iya. gitu. Atau orang kok rambutnya cepak misalnya, jangan-jangan ini polisi mungkin mau nah itu baru kita beritahu udah ada masalah. Misalnya itu ya. Ya feeling aja sih itu. Polisi ya. Atau kita ngasih tahu terus dia melakukan itu, jadi kita kena dosanya. Iya, kalau kita sengaja beritahu dia untuk membantu yang bersangkutan untuk tahu tempat itu, masuk. Tapi kita kan nggak tahu. Pak. Enggak, terus Ya, makanya jangan diberitahu. Itu yang mulai. Terus kalau itu orang kan misalnya udah tahu tuh ya, jadi kita kena dosanya. Terus dia datang lagi besoknya ke sini. Apakah kita masih kena lagi dosanya? Kalau kita nggak tobat terus kena itu. Sampai dia tobat. Ya, baca ayatnya, baca ayat. Surah An-Nisa ayat 85. Ada nggak? An-Nisa ayat 85. Monggo siapa yang mau baca? Dianya yang tobat atau kitanya yang tobat, Pak? Kan kita nggak tahu. Kalau dia urusan dia, kitanya aja yang tobat. Oh, kitanya yang tobat. Ya, nanti dulu baca dulu ayatnya. Ini Anissa. An-Nisa ayat 85. Sudah kita ketahui itu kita. Iya, Oh iya, maaf. kita aja yang tobat. Kalau dia urusan dia itu. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, Baik. niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Terus? Soalnya hilang. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, jadi kalau nolong untuk keburukan dapat dosa yang sama. Oh. Nah, terus pertanyaannya tadi tobat kan? Kalau misalnya terlanjur gimana saya tobat? Kalau tobat insya Allah diputus itu aliran dosa itu diputus. Mana dalilnya? Al-Furqan ayat 70. Al-Furqan surah ke-25 ayat 70. Saya mau tanya Pak, kalau misalkan kita nggak tahu kalau dia itu berbuat yang nggak benar, kita dosa kita tambah terus nih. Ya makanya tobat. Kita nggak tahu gitu loh. Ya, makanya tobat itu kita niatkan untuk segala dosa yang kita sengaja atau yang tidak sengaja, yang kita ketahui, yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang kita ingat atau yang tidak ingat, yang semuanya Allah pasti tahu. Nah, coba baca terjemahnya. Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau tobat, beriman, dan bermasalah Allah akan ganti keburukan atau dosa dengan kebaikan-kebaikan. Nah, caranya tobat. Kalau mereka urusan mereka itu, yang penting kitanya tobat itu insya Allah diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Diputus lah. Anggaplah misalnya ini kemungkinan terburuk, misalnya nggak diputus oleh Allah nih, karena tobat kita kurang sungguh-sungguh. Maka solusinya adalah sebagaimana dulu kita pernah menunjukkan keburukan, sekarang tunjukkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Sana ada majelis taklim bagus, sana ada informasi pengajian, sana supaya orang tertarik untuk berbuat kebaikan karena petunjuk kita. Maka semakin banyak kebaikan yang kita tunjukkan, insya Allah kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati, surah Hud surah ke-10 ya, ayat 114. Innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Hud itu 11 ya. 10 Yunus ya. Mohon maaf. Ayat 100. 14. Dirikanlah sholat pada kedua ujung hari pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Bisa dipahami ya? Nah, itu ya kalau bagian terlanjur ya, bagian terlanjur. Makanya kan itu para artis hijrah itu kan mengatakan dulu kami banyak mencontohkan keburukan. Sekarang kami sudah tobat, maka kami berusaha mencontohkan kebaikan-kebaikan supaya yang dulu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pakai metode di surah Hud ayat 114. Nah, yang pasti harus tobat. Kalau tobat pakai metode di surah Al-Furqan ayat 70 tadi itu. Itu seperti itu. Allah Akbar. Boleh lanjut. Jadi kecuali siapapun sebaiknya bersikap diam terhadap apapun yang ia dengar tentang orang lain, kecuali jika ada manfaat atau untuk menangkal kemaksiatan dengan menuturkan berita tersebut. Jadi kalau untuk ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju, tidak apa-apa. Kayak riba itu haram. Tapi kalau ada tujuan yang lebih besar yang dituju, maka jadi boleh. Contoh, pernah nggak ngomongin anak sama suami? Ngomongin anak tentang anak kita dengan suami pernah nggak? Sering ya. Dalam rangka apa itu? Iya, supaya anak kita
ada solusi untuk dia gitu. Kalau dia nakal misalnya, atau kalau dia apa gitu. Jadi ngomongin keburukan anak dengan suami atau dengan teman, dalam rangka share aja agar supaya kemudian nanti teman ada dapat ilmu dari kita atau kita dapat ilmu dari itu, tidak ada masalah. Itu namanya ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Di perusahaan tertentu itu ada setiap bulan atau setiap pekan saya lupa itu dipampang foto karyawan terbaik bulan ini sama foto karyawan terburuk bulan ini. Itu saya pernah tanya hukumnya itu. Saya bilang kembali pada niat, apa tujuannya ini. Kalau tujuannya adalah untuk memacu dan memicu kinerja supaya kemudian orang semakin baik dalam pekerjaannya, silahkan. Kemudian bagi yang ditunjukkan keburukannya supaya dia jera, takzir namanya, itu silahkan. Cuman memang mesti tetap betul niatnya, takutnya nanti dia berlebihan. Iya, betul itu. Ya, terus kalau yang saya sarankan sih yang terburuk gak usah diposting lah. yang terbaik aja gitu. Itu pernah saya tahu di perusahaan saya lihat langsung karyawan terbaik bulan ini, karyawan terburuk. Ya, kalau saya pernah terburuk di Pampang juga. Iya. terbaik aja. Iya, itu saya pernah lihat. Kasian amat dia di Pampang fotonya lagi. Takutnya kan dendam apa kan dia malu. Iya, betul. Kalau saya sarankan sih yang terbaik aja lah. Yang terburuk gak usah dipampang, saya bilang gitu. Walaupun ya kembali pada niatnya, saya bilang gitu. Cuman kalau saya bilang mesti hati-hati jaga niat, karena kalau tidak nanti takutnya kepleset aja. Kepleset gitu. Allahu Akbar. Bon, lanjut. Al-Ghazali rahimahullah juga menuturkan orang yang diberitahu perkataan orang lain terkait dirinya harus melakukan 6 hal ini. Ini kalau misalnya kita kata Imam Ghazali ya, orang yang diberitahu perkataan orang lain terkait dirinya harus melakukan 6 hal ini. Misalnya, kemarin si ibu ini ngomong gini. Nah, ibu harus ngomong apa? Ini kata Imam Ghazali, saran Imam Ghazali ya. Yang pertama, tidak percaya pada orang yang menyampaikan berita tersebut. Karena dia adalah si tukang adu domba yang fasik. Pemberitahuannya tertolak. Kalau rumus dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran rumusnya gini. Kalau datang kepadamu satu berita tentang saudara kamu yang berita buruk ya, maka kita wajib tabayun. Tabayun itu cross check. Nah, kalau kita nggak mau cross check, sikap pertama kita adalah tidak percaya. Nah, sikap pertama kita tidak percaya. Sikap pertama kita. Nah, tapi nanti tunggu, saya mau tabayun dulu. Nah, tabayun itu diperlukan kalau sekiranya itu memang kita perlukan. Contoh ini contoh. Suatu saat ada orang itu ngomong ke saya tentang seorang ustadz tertentu, saya nggak sebut namanya. Saya memilih diam, nggak komentar apa-apa, kan saya nggak tahu betul itu. Dan saya nggak mau percaya, nggak mau ngotori hati saya dengan percaya pada pemberitaan itu. Terus orang yang ngasih tahu saya ini agak kesel gitu karena saya mensikapinya dengan datar gitu. Apakah Ustadz perlu tabayun untuk berita ini? Dia bilang gitu. Saya nggak perlu tabayun Pak, karena saya nggak ada keperluan, saya bilang gitu. Saya akan tabayun tentang beliau kalau beliau itu calon besan saya bilang gitu. Saya nggak ada kepentingan apa-apa. Buat apa saya capek-capek tabayun? Saya bukan rekanan bisnis saya. Bukan calon besan saya, juga bukan apa-apa saya. Iya, ngapain saya tabayun? Dan saya tidak mau mengotori hati saya dengan mempercayai berita itu, saya bilang gitu. Itu saya saat itu ngomong gitu. Itu satu dulu ya. Yang kedua, melarang yang bersangkutan. Yang kedua gini, yang soal tabayun. Nggak perlu tabayun juga kalau semua orang udah tahu. Siapa sih nggak tahu bahwa dia itu misalnya apa tukang bohong, apa tukang khianat, atau tukang apalah. Semua orang tahu sih. Rahasia umum. Yang begitu itu nggak usah tabayun karena semua orang tahu. Terus yang kedua, melarang yang bersangkutan melakukan hal tersebut, menasehatinya dan menyampaikan kepadanya bahwa tindakannya itu buruk. Wes, jangan ngomong ngono, jangan ngomong gitu, bikin orang kesel aja. Maksudnya, enggak, kita nasihati gitu. Kalau saya pernah baca satu penjelasan ulama untuk mematahkan orang yang suka menceritakan orang lain kepada diri kita yang dia telah berkata buruk tentang diri kita. Misalnya,
kemarin aku ketemu sama si ibu siapa namanya ibu? Lupa lagi nih. Bu Vina. Oh, ini Vina ya, Vina, iya Vina. Yang sampingnya Bu ya? Bu Cindy. Ibu susah L. Leni susah L. Oh gini ya. Oh iya. Baik. Ren, kemarin aku ketemu sama Bu Vina. Katanya, wah pokoknya semacam-macam lah. Misalnya gitu ya. Kata ulama itu gini, membantahnya, Bu Reni membantahnya gini. Ini meniru para ulama itu ya. Saya nggak heran sih kalau dia bicara buruk tentang saya. Yang saya heran tuh kenapa dia merasa nyaman menceritakan keburukan saya kepada kamu. Ngerti nggak maksudnya ya? Oke, saya ulang ya. Saya sih nggak heran kalau dia ngomong buruk tentang saya. Justru yang saya heran adalah kenapa dia kok bisa merasa nyaman cerita keburukan saya kepada kamu. Pertanyaan, kamu siapanya dia gitu loh. Paham maksudnya? Kok dia bisa cerita banyak tentang keburukan saya kepada kamu itu loh. Kamu itu siapanya dia. Itu untuk membungkam yang bersangkutan supaya jangan cerita lagi gitu maksudnya. Jangan kamu konconya dia. Artinya sebagaimana kamu membicarakan dia di hadapan saya, mungkin nanti saya pun akan kamu bicarakan di hadapan orang lain. Itu adu domba banget ya Pak? Iya, adu domba banget itu seperti itu. Itu di antara ulama ada yang berkata seperti itu. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, boleh kita bantah seperti itu. Saya nggak heran sih kalau dia ngomong tentang saya. Cuman yang saya merasa heran kok dia merasa nyaman cerita tentang keburukan saya di hadapan kamu. Pertanyaan, kamu itu siapanya dia gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, dan yang ketiga, membenci yang bersangkutan karena Allah. Karena orang seperti itu, orang seperti dia dibenci di sisi Allah. Dan membenci karena Allah wajib hukumnya. Maksudnya gini, karena dia suka mengadu domba, maka perbuatan adu dombanya itu yang kita benci. Dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kalau mencintai karena Allah kami paham. Tapi kalau membenci karena Allah itu bagaimana? Kata Nabi, bencilah perbuatannya. Jadi orangnya lahan dakwah kita, perbuatannya itu yang kita benci. Terus kemudian yang keempat, tidak menduga keburukan pada orang yang dibicarakan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsm. Hai orang-orang yang telah beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Jadi hati kita netralkan. Jangan sampai kita kemudian mengiyakan berita itu sehingga kita berburuk sangka kepada orang yang disampaikan kepada kita tadi itu. Dan yang kelima, pemberitaan yang disampaikan tidak mendorong untuk mencari-cari kesalahan dan memeriksa kebenaran berita tersebut. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain. Al-Hujurat ayat 12. Nggak boleh stalking lah. Ya, stalking. Stalking dalam rangka untuk mencari-cari keburukan ya. Kepo. Untuk mencari keburukan itu tidak boleh dalam Islam. Nah, ini barangkali terkecuali ya dalam konteks di mana memang kita sedang mencari informasi yang dibutuhkan untuk kemaslahatan yang lebih besar, seperti saya contohkan kemarin cari mantu. Karena kita ingin tahu betul nih bagaimana kelakuan calon mantu kita buka itu Instagramnya, kita buka tuh Twitternya, kita buka akun Facebooknya, kita pengen tahu ini dia ngelakuin apa aja nih, komen. Misalnya. Jadi bisa dimengerti ya maksudnya ya. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau untuk tujuan seperti itu tidak apa-apa. Dalam rangka untuk jangan sampai saya salah pilih mantu. Nitip barang saja kita cari penitipan yang terpercaya. Maksudnya nitip anak perempuan sembarangan misalnya gitu. Ya, itu boleh kalau itu untuk masalahatan seperti itu silakan, tidak ada masalah. Atau dalam rangka memang kita butuh informasi terkait strategi seperti misalnya perang. Nah, kan ada telik sandi, ada mata-mata yang dikirim untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Itu beda bab nanti, tidak termasuk dalam kategori ini. Memang kerjaan mata-mata memata-matai memang. Ya kalau ada mata-mata tidak memata-matai ya bukan mata-mata namanya. Dan Nabi pernah ngirim mata-mata itu pernah. Nah, dan itu memang ditugaskan dalam rangka untuk mengukur kekuatan musuh
supaya kaum muslimin bisa menghadapinya nantinya itu. Dan itu boleh, tidak ada masalah dalam konteks yang dimaksud ya, dalam konteks yang dimaksud. Makanya kan kalau ada orang mau demo misalnya, itu dari Mabes itu baik TNI maupun Polri itu sudah tahu informasi itu. Ya, kekuatan masanya berapa, korlap harus izin dulu, iya. Pak. Nah, iya, makanya itu boleh, tidak apa-apa itu. Ya, enggak, kekuatan masanya nanti berapa, korlapnya siapa, terus kekuatannya di mana, di Cakung berapa, di mana berapa, itu sudah diketahui semua. Di Semeng memang harus ada izin tadi itu. Memang harus lapor juga. Iya, harus lapor juga ya. Kalau dulu zaman Pak Harto kali yang begitu ya. Ya, dan lain-lain lah. Jadi udah ketahuan semua. Itu boleh, tidak apa-apa. Itu untuk mengukur kekuatan yang akan dihadapi. Itu tidak ada masalah kalau gitu. Yang keenam, tidak menerima larangan yang disampaikan seseorang yang mengadu domba agar tidak menyebarkan pemberitaan yang ia sampaikan. Suatu ketika ada yang melaporkan sesuatu kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an tentang seseorang. Lalu Umar radhiyallahu an berkata, "Hai kamu, kalau kamu mau, kami akan mengecek persoalanmu. Jika kau benar, berarti kau termasuk golongan yang tertera dalam ayat ini. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Dan jika kau berdusta, kau termasuk golongan yang tertera dalam ayat ini. Hammazim masya'im binamim. Orang yang banyak mencela, lagi kian kemari menghamburkan fitnah atau mengadu domba itu tadi. Itu di surah Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Dan jika kau berkehendak lain, kami akan memaafkanmu. Orang itu kemudian berkata, maafkan aku wahai mukminin, aku tidak akan pernah lagi mengulangi hal ini. Nah, itu beliau mengingatkan orang yang membawa berita buruk tentang orang lain kepada Umar bin Abdul Aziz agar berhati-hati di dalam berbicara, karena dia ini bukan petugas yang ditugaskan kan mencari informasi. Tapi kalau dia petugas yang memang tugas untuk mencari informasi, nanti beda bab nanti itu terkait dengan tadi kekuatan politik, kekuatan militer, macam-macam. Suatu ketika seorang mengirim surat kepada Sahib bin Ubad berisi hasutan untuk merampas harta milik seorang anak yatim yang memiliki harta berlimpah. Sahib kemudian menulis di bagian luar surat tersebut, mengadu domba itu buruk meski benar. Si mayit semoga dirahmati Allah, si yatim semoga segala keperluannya dicukupi Allah. Hartanya semoga dikembangkan Allah, dan orang yang mengadu domba semoga dilaknat Allah. Dibalas terang-terangan gitu. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, siapa yang menyampaikan suatu pembicaraan kepadamu, maka ketahuilah bahwa ia menyampaikan kata-katamu kepada orang lain. Senada yang dikatakan orang, siapa yang menyampaikan suatu perkataan kepadamu, dia menyampaikan perkataan darimu, maka waspadalah orang seperti itu. Jadi kalau kita ngomong apa, sebagaimana dia omongan orang sampaikan kepada kita, maka omongan kita pun juga akan sampaikan ke orang lain. Makanya omong saomong harus hati-hati. Omong saomong harus hati-hati. Makanya gini ya, kita itu kalau mau ngomong apa itu coba dicek. Ini kira-kira orangnya tipe yang ember atau tidak ember. Nah, kalau ember sebaiknya hati-hati. Nah, kalau kita ember bocor. Nah, kalau kita orangnya kan nggak ember ya. Iya. Jadi kan orang kadang orang jadinya betap. Jadi orang suka berani kan, jadinya curhat kan, karena ngerasa bisa dipercaya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya saya jadinya kalau dicurhatin juga ada beban juga gitu loh Pak. Karena kadang jadi kebawa gitu, malah denger keluhannya dia, kita kayak kebawa. Nah itu nolaknya bagaimana? Ya. Kita nolak. Kalau ada yang tahu cara nolaknya, saya juga pengen tahu juga itu sebenarnya. Saya kan sering bilang ustadz itu kayak keranjang sampah. Iya. Apalagi sekolah ya. Iya betul. Saya sering bilang bahwa menjadi ustadz itu kayak keranjang sampah. Tapi saya begini, kalau dulu, saya itu kalau ada orang curhat itu, kurang Anda gini kurang syukur, kurang sabar, kurang tawakal, gitu. Udah curhat sama Allah aja. Itu sebenarnya bagian dari cara saya menghindari curhat seseorang supaya dia jangan curhat tapi curhat sama Allah aja. Sebenarnya gitu. Tapi belakangan saya baru menyadari bahwa memang ada orang-orang tertentu. Tentu kita tahu halia orang itu ya.
Ada orang tertentu yang memang dia mengalami sakit. Ya ada sisi yang sakit dalam dirinya lah, yang sebenarnya dia tidak butuh nasihat kita sebenarnya, kadang hanya butuh untuk didengarkan, ya didengarkan. Iya. Yang dikeluarnya itu diulang lagi gitu loh. Iya, saya juga ada yang gitu sampai saya capek, sampai apa saya. Itu yang sebenarnya intinya cuma itu ya, gitu loh. Kita dengerin aja sambil niat mengobati dia, karena dia butuh orang yang mau mendengarkan. Nah, iya. Dan bersyukur kita nggak punya masalah yang kayak. Seperti itu, betul. Gini, ini diantara hal yang ini pengalaman pribadi ya. Saya sering bilang kalau jadi ustadz itu seperti keranjang sampah. Ya. Saya itu kayak gini, kalau ada orang curhat seperti itu, pada akhirnya saya dengarkan. Tidak semuanya saya jawab, karena beberapa memang tidak butuh jawaban. Karena pernah ada orang curhat sama saya, begitu saya jawab itu galakan dia itu ada. Iya, jadi konsultasi ke saya, begitu saya jawab, malah lebih sok tahuan dia gitu. Akhirnya saya diam aja udah. Dalam hati saya, kenapa ngundang saya, kata saya. Itu satu. Nah, ternyata memang ada beberapa orang yang memang tidak mau dijawab, tapi hanya mau didengarkan. Satu. Malah saya dimarahin, Pak. Iya. Itu nggak ngerasain aja sih. Jadi gitu, Pak. Iya, itu satu dulu. Iya, satu dulu. Yang kedua, ketika saya mendengar aib seseorang, itu kesempatan saya untuk menutup aib dia juga. Harapan saya semoga aib saya ditutup oleh Allah juga. Jadi ada beberapa orang itu yang aibnya kan diceritakan ke saya misalnya. Dan saya tahu betul aibnya, dan itu tugas saya untuk menjaga jangan sampai aib itu bocor gitu. Maka itu juga kesempatan saya untuk berharap pada Allah semoga aib saya juga dijaga oleh Allah, tidak dibuka. Itu aib itu dosa ya maksudnya. Satu. Yang kedua, kemudian yang ketiga, saya berpikir begini, hitung-hitung mending curhat sama saya lah. Paling enggak nanti nasihat saya keluarnya kan masih ngajak supaya dia itu ke agama gitu maksudnya. Kalau dia curhat ke orang lain, ngerinya nanti malah diarahkan ke yang nggak jelas, apa ke dukun atau ke yang nggak jelas-jelas itu. Dalam hati saya udah mending sama saya curhatnya deh. Paling enggak kan kalau ke saya, insya Allah ya, yang keluar dari mulut saya itu insya Allah masih nasihat agama lah, saya bilang gitu. Ya akhirnya saya dengerin aja. Sebagaimana dulu Nabi juga mendengarkan curhatan sebagian para sahabat itu. Nah, dalam konteks itu Bu Faradila ya yang kuat aja hatinya. Nah, Bu Heru sempat menasihati saya karena saya dulu berkaitan dengan empati sama simpati. Saya kan orangnya Ibu Heru pernah tahu lah Bu, bagaimana ketika ada orang cerita apa saya tuh langsung kata Bu Heru itu namanya Bapak simpati, harusnya empati. Ya itu, jadi nggak usah terbawa arus emosi yang bersangkutan, tapi cukup tetap tenang sambil berpikir bagaimana yang harus saya lakukan. Itu seperti itu. Saya malah dimarahin kalau misalnya saya bilang nanti juga semuanya terlewati. Saya kan ngomong gitu ya, jalanin aja sih gitu. Situ aja soalnya nggak ngerasain. Ada gitu ya. Iya. Gitu. Saya pernah gitu ngalami juga. Mesti ngomong gimana lagi? Udah nanya, saya jawab malah di komentar nggak lebih galakan dia, lebih sok tahuan dia. Dalam hati saya, kenapa ngundang saya? Ini sebenarnya minta solusi apa minta Karena setiap ketemu dia itu lagi ngebahas. Iya. Kita ketemu lagi itu lagi ngebahasnya. Sampai pada udah dibilang ntar juga terlewat. Nah, yang terakhir kata baru tadi itu betul. Saya termasuk yang bersyukur kepada Allah dengan saya mendengar masalah beberapa orang itu atau banyak orang bahkan itu saya bersyukur pada Allah. Oh ternyata masalah saya nggak ada apa-apanya dibandingkan masalah mereka. Iya. Ada sebagian mereka itu masalahnya nggak tergambar solusinya. Sementara kita secara sunatullah masih tergambar solusinya. Nah, sementara yang tidak tergambar solusinya aja kadang masih ketemu solusinya dengan izin Allah. Saya punya jamaah Bu, cerita sama saya beliau itu orang kaya, padahal orang kaya banget, gajinya $, dia, gajinya $. Nah jadi dia punya masalah yang risikonya itu mati, dan itu nggak tergambar solusinya itu. Risikonya itu dia mati dan tidak tergambar solusinya. Suatu saat beliau itu memilih jalan tobat, semuanya minta ampun sama Allah. Begitu tobat dengan izin Allah tergambar solusinya dan menjadi solusi dengan izin Allah itu. Ya, itu yang saya bilang tadi. Nah, kalau masalah kita aja kan masih tergambar solusinya lah. Nah, beliau ini bahkan solusinya nggak tergambar. Padahal orang yang the have dia, orang kaya itu. Betul bahasa Inggris the have ya, orang kaya. Itu seperti itu. Makanya saya ulang tadi, ya memang ada beberapa orang itu yang kadang perlu kita dengerin aja.
Paling kita doakan ya semoga. Maksudnya kalau ada orang tua itu kan nggak kemaruk menasihati, tapi saya dengerin aja. Kadang saking asiknya mendengar sampai lupa nggak nasihati, itu ada aja kan. Betul, pernah juga, iya pernah. Kadang-kadang gini Pak, kan saya kan kalau ada orang ngomong ya saya dengerin gitu. Kan suaminya meninggal udah 2021 ya. Asal ketemu yang diceritain suaminya. Ketemu ceritanya suaminya. Ini kan kita lama-lama ya belum ngerti gitu. Nah itu bagaimana, pusing saya jadi. Dewinya kalau nggak cerita suaminya. Nah iya, ada Pak yang begitu. Iya. Ya dialihkan aja ke Iya. cerita lain. Kan misalnya ada makanan tiba-tiba sih ngasih makanan. Nah ini nih kesenangannya suamiku nih. Udah lama aku nggak makan ini karena kan kalau dulu masih ada suamiku. Jadi gitu lagi. Kembali ke laptop ke situ lagi gitu kan. Jadi kita ke bawah. Ya lama-lama sih sekali-sekali Iya. mah nggak apa-apa terus-terusan kan. Memori daun pisang. Ya udah ke rumah sendiri. Gara-gara dia ya. Ya. Itu namanya mengalah untuk kalah. Tapi itu tadi pertimbangannya tadi saya. Kalau sekiranya curhat kepada ibu masih lebih baik, mending diri aja nggak, daripada ntar dia curhat ke orang lain malah dapat solusi yang tidak baik. Tadi itu ya, kalau dia tidak butuh nasihat ibu, doakan aja. Ya deh, saya doakan semoga kamu lebih sabar. Semoga aja udah diulang semoga. Soalnya yang lain udah pada ngeluh juga ke saya. Gitu. Suaminya dulu yang diceritain. Suaminya dulu yang tinggal saya aja masih terima aja gitu. Baik hati berarti. Tapi kan tidak sombong. Iya, mau susah move on. Kalau ada orang curhat di rumah itu, kadang istri saya yang kesel sama saya itu. Sama tuh kok kuat dengerin orang curhat sampai kadang ada orang di rumah itu. Saya kadang kedatangan tamu sekeluarga, kadang suami istri. Itu kadang sampai jam 11 malam. Iya, betul. Waktu saya sampai kesel ya. Sama tuh kok kuat dengerin orang curhat ini itu. Ya gimana orang datang untuk dengan masalahnya. Macam-macam. Jadi konsultasi. Dicas Pak, No? dicas. Iya. Kan dia cerita nanti udah selesai masalah ntar dia ulang lagi cerita Iya, itu kadang lagi kayak orang salah nggak puas gitu ya. Yang datang ke rumah itu mulai dari istilahnya orang biasa sampai jenderal aktif. Masih dong. Itu ya, curhat ke rumah itu. Macam-macam. Ada beberapa yang janjian di luar, ada yang beberapa yang memang nggak minta datang ke rumah, ya silahkan. jadi restu. Itu yang nggak kuat istrinya Pak Ustadz lama amat sih pulang. Enggak, istri saya itu pegelnya sama saya, kok kalau kuat aku itu. suka curhatnya ke suami saya. Kok ayah udah sebenarnya kan pada pengen nyetrika ini udah nggak pulang gitu. Dia suka sama suami saya suka ngedumel jadinya gitu. Hah? Biar orang dia dateng masa. Tapi memang suami mesti nyediain ke kupingnya untuk istrinya, kalau nggak nanti cari kupingnya orang lain. Kalau kebaikan sama saya, orang Ya kenapa sih pada datangnya ke bunda? Apa kebalikannya, Bu Reni, apa? Suka ngomongin gitu. kebalikannya Pak, banyak yang curhat ke saya. Suami saya bilang, siapa lagi sih mah yang curhat banyak banget. Ini suamiku juga suka gitu. Ntar kalau telepon itu suamiku suka senyum-senyum ketawa-ketawa aja. Udah ngerti juga, suami udah pada ngerti. Ibnu Mubarak berkata, anak zina tidak menyembunyikan pembicaraan apapun. Maksudnya siapa yang tidak menyembunyikan pembicaraan dan menyebarkan adu domba, berarti dia anak zina. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, uturim ba'da dzalika zanim. Yang kaku, kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Zanim adalah yang suka mengaku-aku. Disebutkan dalam satu riwayat, seorang salafus saleh mengunjungi seorang saudaranya. Kalau saudaranya menyebut sesuatu yang tidak ia sukai dari seseorang. Si salaf itu kemudian berkata kepadanya, wahai saudaraku, kau telah memperpanjang ghibah dan kau telah melakukan 3 kejahatan kepadaku. Kau membuatku membenci saudaraku itu, kau menyibukkan hatiku karenanya, dan kau menuduh dirimu terpercaya. Seseorang berkata, siapa yang menyebarkan kepadamu suatu celaan terkait saudaramu, berarti ia mencelamu. Suatu ketika seorang menghampiri Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, lalu berkata, si fulan mencelamu dan berkata ini dan itu tentang dirimu. Ali bin Husain radhiyallahu anhu berkata, mari kita temui orang itu. Ali kemudian pergi bersama orang tersebut yang mengira Ali akan membelanya. Setelah keduanya tiba di hadapan orang yang dimaksud, Ali berkata, wahai saudaraku,
Jika yang kau katakan terkait diriku benar, mudah-mudahan Allah memaafkanku. Dan jika kata-katamu itu batil, mudah-mudahan Allah memaafkanmu. Ada yang menyatakan terkait firman Allah Ta'ala, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, al-masad itu ya, atau al-lahab, yaitu istri Abu Lahab. Ia biasa mengumbar omongan orang dengan tujuan mengadu domba. Adu domba disebut kayu bakar karena adu domba memicu permusuhan, seperti halnya kayu bakar memicu kobaran api. Ada yang mengatakan perbuatan tukang adu domba lebih berbahaya dari perbuatan setan, karena perbuatan setan melalui bisikan, sementara perbuatan tukang adu domba dilakukan dengan berhadapan secara langsung. Wallahu alam bisawab. Nanti insyaallah yang akan datang kita bab baru ya insyaallah. Nah, ini sudah dibaca 2 kali. Monggo silakan. Ada nasab ini bab baru menghina nasab baru aja kita ngebahas tadi. Oh, nasab di saya bab baru tukang melaknat. Kalau tempat kita dibagi-bagi banyak nih. Iya. Kalau kita bukan. Iya, iya. Itu kan edisi baru itu Iya. udah kuning. Di saya yang buku yang Kuning ini. gitu. Kita kuning dong. Iya. Iya. Jadi ini di bab saya bab tukang laknat. Isinya sih sama, cuman babnya kok beda, saya nggak ngerti juga itu. Itu lebih tebal lagi. Iya. Dia itu lebih jelas ini enggak. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo silakan kalau ada. Anak-anak Nabi yang lain selain siapa? Siti Fatimah. Heeh, itu nggak ada yang punya anak, Pak. Nggak ada, kecuali Zainab, tapi meninggal juga. Umi Kulsum yang anak Ibrahim. Zainab. Oh, itu istri 1 tahun 6 bulan. Maria Al-Qibtiyah. Iya, Maria Tirtia itu 1 tahun 6 bulan. Itu Nabi sedih banget karena udah tadinya senang punya anak laki. Bukan anak dari anak-anaknya Nabi. Ya, jadi gini. Nabi itu kan punya putri Umi Kulsum, Ruqayyah, Zainab, sama Siti Fatimah. Itu putri-putrinya Nabi. Kalau putranya kan Sayyid Qasim sama Sayyid Ibrahim. Itu total ada berapa? Sama Sayyid Abdullah ya, Sayyid Abdullah. Itu kalau saya Sayyid Abdullah kalau saya nggak salah ya. Pokoknya itulah. Nah, dari semua itu yang punya keturunan 2. Siti Fatimah radhiyallahu anha dan Zainab radhiyallahu anha. Itu punya keturunan. Dari Siti Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Dari Zainab, Umamah radhiyallahu anha. Cuman Umamah meninggal masih kecil. Jadi tidak melanjutkan keturunan Nabi. Yang melanjutkan keturunan Nabi itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sampai detik ini. Radhiyallahu anhuma. Sampai detik ini. Berarti Habib dari 2 itu doang. Yang tadi diperdebatkan oleh yang Fadilah cerita tentang perdebatan itu tentang Ba'alawi itu dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kalau dari Sayyidina Hasan sebenarnya merujuknya ujung-ujungnya ke Siti Fatimah ya, Pak. Siti Bukan Fatimah. Rasul kan, Iya, karena betul. bukan Alinya kan. Iya, betul. Keturunan Betul, dari betul. Rasulnya kan. Betul. Jadi perempuan juga Betul. ujung-ujungnya. Sebenarnya di masa Nabi masih hidup pun Nabi pernah dicela oleh orang-orang kafir dengan mengatakan Nasabnya terputus. Terus Allah murka dengan mengatakan yang mengatakan nasab Nabi terputus, dialah yang terputus. Itu sababun nuzul surah Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Makanya ya hati-hati saja lah. Makanya kalau saya bilang tadi meyakini Ba'alawi sah sebagai keturunan Nabi kita Muhammad SAW itu lebih aman sebenarnya daripada kita mengingkari. Kalaupun ada memilih mengingkari, catatan penting bagi Anda semua, jangan terlibat dalam caci maki. Itu aja. Termasuk saya pun yang setuju bahwa Ba'alawi itu nyambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW, itu saya juga tidak boleh mencela-cela yang kayak Kiai Imad dan kiai-kiai yang serupa dengan beliau. Karena saya dulu punya rumus di pesantren itu, kalau ada ulama atau kiai berantem, santri nggak usah ikut-ikut. Nah, saya termasuk yang nggak mau ikut-ikut. Cuman saya ngambil sikap tetap. Nah, jadi yang penting saya pesan untuk saya dan kita semua ya, pokoknya jangan sampai kita masuk dalam pusaran fitnah itu. Jangan masuk dalam pusaran fitnah itu. Dulu saya ulang, di masa Nabi masih hidup saja, Nabi sudah pernah dikatai oleh orang-orang kafir dengan mengatakan nasab Nabi terputus. Nah, terus Allah yang murka dengan mengatakan inna syani'aka wal abtar. Justru yang mengatakan nasab terputus itu yang akan terputus keturunannya.
atau terputus keberkahannya. Karena abtar itu artinya putus barokahnya juga bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ayo, ada yang mau bertanya? Jelas semua atau tidak jelas semua? Jangan ngantuk. Oh, salawat Jibril itu apa sih? Iya, salawat Jibril. Salawat Jibril itu Ibrahimiyah. Jadi yang disalat salawat munjiat itu apa, Pak? Bagus. Ntar saya minum dulu ya. Salawat Jibril itu salawat yang malaikat Jibril yang ngajarin. Ya, saat itu Nabi Adam ketika akan menikah dengan Ibu Hawa ada maharnya. Maharnya bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat Jibril ngajari solawatnya adalah Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Itu solawat Jibril. Itu kalau Kiai Mahrus Ali rahimahullah, itu beliau mengajarkan ke santrinya setiap hari 1000 kali kalau bisa. Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, itu untuk kemudahan rezeki insyaallah. Nah, Pondok Lirboyo itu sampai detik ini terus bangun, gedung-gedung baru itu banyak bermunculan. Satu saat Kiai Mas itu cerita sama seorang kiai yang cerita sama saya, kiai itu ini satu gedung ini 700.000. Loh, kok murah banget 700.000 sholawat. Satu gedung ini 700.000 sholawat. Dan istri ini lagi nguling-nguling saya beli rumah baru atau apa. Saya bilang 700.000 sholawat. Tidak tahu nih mau ngamalin apa enggak ya. 700.000 sholawat. Itu Sallallahu Alaihi Muhammad, sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Iya. wasallam. Iya. Itu penutupnya tidak apa-apa. Misalnya ibu udah baca 1000 kali, mau nutup tasbih ya. Misalnya terus Sallallahu alaihi wasallam boleh. Kalau Sallallahu wasallam wa alaihi wasallam sebagai penutupnya tidak apa-apa. Teman kalau wiridnya aslinya ijazahnya itu dari malaikat Jibril ya. Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Kalau salawat Ibrahimiyah itu salawat yang paling bagus itu. Di tahiyat akhir. Ya, kalau karena saya bermadzhab Syafi'i, saya pakai Sayyidina ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya sampai innaka hamidum majid itu ya. Terserah mau pakai Sayyidina nggak pakai Sayyidina. Kalau saya karena bermadzhab Syafi'i, saya pakai Sayyidina. Itu yang kedua. Kemudian salawat munjiat tadi ya. Munjiat itu kan dari artinya sesuatu yang diharapkan. Ya, munajat itu kan sesuatu yang disampaikan, yang diharapkan itu. Munjiat. Sehingga atau salawat yang menyelamatkan. Munjiat itu sesuatu yang menyelamatkan juga bisa. Sehingga kalau kita baca salawat ini, insyaallah hajat kita tercapai dan kita selamat juga. Allahumma sholli, ini bertawasul dengan salawat namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahwa. Masyaallah. Silakan Bu, masyaallah. Silakan. Alhamdulillah masih dapat. Monggo. Bebas mau di bawah mau di atas boleh, bebas. Ini bisa dong. Ya. Di pangku. 64. Serkong, geser bokong. Ada salawat tibil kulu. Ya, yang ini kalau salat munjat itu Allahumma sholli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, supaya kita selamat dari aneka macam penyakit, mara bahaya, kesedihan. Intinya untuk keselamatan lah, itu munjiat artinya. Jadi sesuatu yang menyelamatkan dengan izin Allah dengan cara bertawasul melalui salawat itu. Ya, salat munjiat itu. Salat munjiat itu ada bagian tertentu yang kalau kita baca dalam hati itu punya efek menyelamatkan yang sangat luar biasa dengan izin Allah. Kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiru biha wa tutahhiruna min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wad. Itu kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, itu kalau kita baca dalam hati. Nanti silahkan coba aja kalau ada musuh.
itu kita baca dalam hati bisa mental itu. Mental. Nanti jadi kalau kita baca dalam hati tapi bacanya jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunji nabiha min jamil ahwali wal afat, itu dalam hati bacanya. Mental itu musuh insyaallah ya, insyaallah. Itu selawat munjiat namanya. Nah, gini ya. Juga diajarin sama guru sekumpul yang supaya musuh mental gitu. Ada juga. Oh, enggak tahu. Sahadat terus apa gitu. Ya. Terlepas dari itu ya gini, saya mau ceritakan salawat kayak sallallahu alaihi Muhammad sama salat Ibrahimnya itu ulama nggak ada beda pendapat lah, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau udah babnya salawat yang lain itu memang ada beberapa ulama yang tidak mau. Nah, cuman saya kapan hari posting di IG saya itu tentang dasar bahwa bersalawat dengan selain yang Nabi ajarkan pun itu juga boleh. Karena ada beberapa contoh dari para sahabat yang merangkai salawat yang itu nggak pernah Nabi ajarkan sebelumnya. Ya, contoh misalnya, ibu kalau dengar nama Nabi, ibu bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Emang Nabi pernah ngajarkan sallallahu alaihi wasallam? Enggak, Nabi cuma bilang kalau disebut namaku bersalawat. Salawatnya bagaimana? Nabi tidak mengajarkan. Nah, sahabat yang ucap sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus kemudian nanti sekali waktu buka dalam kitabnya Imam Syafi'i, Imam Bukhari, itu kalau nulis kitab pasti ada salawat di dalamnya. Salawatnya itu salawat yang kadang Nabi tidak pernah mengajarkan. Berarti para ulama memahami bersalawat itu redaksinya bebas sebenarnya. Intinya satu sih, memuji Nabi, bersalawat untuk Nabi. Mintanya tetap hanya kepada Allah. Kalaupun kita sebut nama Nabi Muhammad SAW itu semata-mata bertawasul saja. Jadi bukan minta sama Nabi Muhammad SAW, bukan. Itu seperti itu. Kalau saya pribadi itu gini, kalau untuk supaya dicukupi oleh Allah itu, saya ingat dawuhnya Kiai saya langsung. Beliau bilang, saya bangun rumah ini uang pas-pasan, tapi alhamdulillah sampai rumah jadi itu nggak ngutang lah bahasa sederhananya. Itu saya baca selawat barokah. Allahumma sholli wa sallim wa barik, ada wa bariknya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu saya senang aja baca selawat barokah itu, karena itu ijazah dari Kiai saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dengan izin Allah kok cukup aja, dengan izin Allah dicukupi aja itu. Dengan izin Allah cukupi aja. Seperti itu. Kalau tadi sallallahu Muhammad itu enak itu. Kita bisa sangat banyak zikir sallallahu Muhammad itu. Termasuk bisa sampai tadi kalau mau sampai 700.000 satu gedung. Ya kita kan itu udah belum. Salawatnya itu kita mau bisa cuma iya. Itu nggak cuma kalau nggak cuma diri cuma ya, dalam hati cuma tapi bibir gerak itu nggak. Bagus. Saya mau terang. Pernah ada seorang, saya lupa ini hadis atau bukan ya, tapi ini penjelasan para ulama lah ya. Ya Rasulullah, saya lupa apakah Rasulullah atau ulama ya, saya lupa. Sehingga saya ulama kali ya. Anggaplah ulama jangan hadis ya. Terlalu berat kalau kita ngomong hadis. Anggaplah ini ulama yang tanya. Itu satu kali sholawat dibalas dengan 10 sholawat oleh Allah. Hadisnya kan sahih itu ya. Itu sholawat yang dengan khusyuk atau sholawat yang ngasal. Kata ulama itu yang ngasal. Kalau yang khusyuk lebih dari itu lagi. Jadi kita sambil nonton drakor yang sholawat. Itu dihitung. Maksudnya bersuara apa cuma Dalam hati boleh. Dalam hati boleh. Boleh banget. Dikir kan bisa, iya. Justru gini Bu. Ambil masak. Enggak, justru gini. Kadang kalau saya cermati, mulut ini nggak cocok juga bacaannya, tapi maksud saya hati saya itu sallallahu alaihi Muhammad. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi hati saya, coba mulut sallallahu alaihi Muhammad 1 menit dapat berapa? Ini 1 detik bisa dapat puluhan atau ratusan sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ini ya. Itu udah bisa sediam itu selalu bisa dapat, karena loss kan nggak pakai menggerakkan bibir. Makanya kadang yang di hati itu lebih banyak dapatnya. Nah, pertanyaannya, dihitung nggak? Kan kata Allah, intu bedu autukhfuhu yuhasibkum billah. Yang kamu tampakkan maupun yang kamu sembunyikan itu semua ada hisabnya. Konteksnya memang berkaitan dengan hisab. Tapi maksudnya kalau berkaitan dengan amal itu semua dihitung oleh Allah. Apalagi itu kebaikan, zikir. Apalagi ada perintah dalam Allah di surah Al-Araf itu agar berzikir dalam hati kan. Itu. Malah saya kalau versi kakek saya ya. Zikir itu nggak harus qomat kamit di mulut. Yang penting hati kata beliau itu. Nah, tapi saya tetap pakai lisan karena ada hadis khusus bahwa Allah menyukai bibir yang basah karena banyak berzikir kepada Allah. Tapi jangan gini terus, kayaknya bibir saya nggak basah deh. Biar basah.
Jangan gitu juga. Udah sampai kering, Pak. Iya, iya. Sampai kering. Istilah bibir basah itu banyak berzikir kepada Allah. Aku kontrol bukan bibir nggak basah terus mana bahasanya? Padahal kita di depan orang cuma kamu ngapain ngonten gua? Lebih bagus pakai kayu, Pak. Sebenarnya kalau Nabi sih nggak pakai alat ya, tapi para sahabat pakai alat. Pakai kayu gitu.